Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara-saudara sekalian, di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, firman Tuhan mengatakan bahwa Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Injil itu maksudnya apa yang diajarkan Yesus. Segala sesuatu yang diajarkan Yesus yang juga dikenakan oleh Yesus. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Dan keselamatan adalah usaha Tuhan, proses manusia dikembalikan ke rancangan Allah semula. Jadi Injil ini ibarat obat, ibarat terapi itu yang menyembuhkan saudara. Injil yang dapat membawa manusia menjadi manusia sesuai rancangan Allah semula. Injil berkuasa mengubah manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Hal ini seirama atau sejajar atau paralel dengan Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ke-17. Ketika Yesus berdoa kepada Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi pengudusan itu oleh darah Yesus itu berarti segala dosa yang bisa dilakukan, segala perbuatan salah yang bisa dilakukan, itu dihapus oleh darah Yesus. Tetapi kodrat dosa tidak bisa dihapus oleh darah Yesus. Kodrat dosa itu dihapus oleh firman. Jadi darah Yesus berkuasa menghapus dosa, artinya semua perbuatan salah yang dilakukan. Tetapi kodrat dosa dalam diri manusia tidak bisa dihapus oleh darah Yesus. Karena hal ini menuntut peran dari individu, peran dari masing-masing orang untuk mengalami perubahan atau pengudusan oleh firman. Nah, firman inilah yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu Injil tersebut. Itulah sebabnya dalam Yohanes pasal 8 juga dikatakan, saudaraku, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Saudara sekalian, Injil itu kuasa Allah. Injil itu kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Injil itu adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus, semua yang diajarkan Tuhan Yesus dan dikenakan oleh Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan berpikir picik, naif dan dangkal. Injil bukan hanya pernyataan atau berita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu hanya judul. Injil itu semua yang Tuhan Yesus ajarkan
yang juga dikenakan oleh Tuhan Yesus. Yang mana kita harus benar-benar memahami atau mengerti. Di sini memang dibutuhkan ketekunan. Maka di Yohanes 8 ayat 31 mengatakan, kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Tetap dulu, baru kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Saudara, mengapa banyak orang Kristen tidak mengalami kemerdekaan? Tidak mengalami kuasa Injil yang menyelamatkan. Tidak mengalami pengudusan oleh firman. Karena tidak tetap di dalam firman. Nah, maksudnya apa tetap dalam firman itu? Saudara, mestinya hidup kita ini hanya diisi untuk mengerti apa yang Tuhan Yesus ajarkan, untuk mengenal Tuhan Yesus dalam arti mengenal sepak terjang gaya hidupnya, supaya kita mengenakannya. Jadi standarnya mestinya apa yang kita baca di dalam Alkitab, kita harus berusaha untuk mengenakan. Kita selalu bertanya, apakah kebenaran di dalam ayat ini, atau apakah kebenaran yang diajarkan Tuhan Yesus ini sudah kukenakan. Kita harus selalu bertanya, apakah kehidupan seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus sudah kukenakan. Dan itu pertanyaan yang tidak boleh berhenti. Kita bersyukur Tuhan mengutus rasul-rasulnya. Dan kehidupan rasul-rasul itu menjadi model dari kehidupan orang percaya yang benar. Kalau kita membaca tulisan Paulus, Petrus, atau surat-surat pastoral lainnya, kita dapat menemukan gaya hidup, cara hidup dari orang percaya yang benar. Dan apa yang ditulis oleh rasul-rasul itu sangat lebih mudah dipahami. Karena manusiawi. Maksud saya manusiawi, mereka manusia seperti kita. Jadi kalau kita membaca surat-surat pastoral, kita mestinya bisa mengerti. Kita mestinya bisa memahami. Dan kita harus selalu bertanya, apakah yang dialami oleh rasul ini sudah kualami. Memang kasus yang dihadapi oleh rasul-rasul Tuhan Yesus di abad 1 itu tidak sama dengan kita. Tetapi esensi dari kebenaran yang dikemukakan melalui pengalaman mereka itu sama. Dan itu harus menjadi pertanyaan kita. Sudahkah itu kukenakan? Kalau tadi saya mengatakan, saudara, bahwa hidup kita harus diisi dengan pergumulan ini, bukan berarti lalu kita mengabaikan tanggung jawab. Artinya tanggung jawab untuk hal lain. Sebenarnya tanggung jawab kita itu sebagai umat pilihan hanya ini. Hanya ini. Tetapi demi supaya kita dapat menjadi murid Tuhan,
mengenal kebenaran, dan mengenakan kebenaran itu, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi dukungan, support ya, untuk hal tersebut. Ya. Jadi tujuan hidup kita memang hanya menjadi manusia yang dikembalikan ke rancangan Allah semula, atau menjadi anak kesukaan Allah, atau menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Dari manusia yang berkodrat dosa menjadi manusia yang berkodrat ilahi. Itu memang satu-satunya agenda. Sebab kalau kita menjadi murid Tuhan Yesus, ya, agendanya memang hanya itu. Yang lain memang harus dilepaskan, saudara. Betapa tingginya kualitas hidup kita, saudara. Betapa tingginya kualitas hidup kita. Tentu dilihat, ditinjau dari perspektif iman Kristen atau dipandang dari sudut rohani. Dengan tekun berlomba memandang anak domba mengambil bagian dalam kekudusan. Ini kan proses dimuridkan, saudara. Proses menjadi anak Allah yang sah, huios. Perjuangan kita harus terfokus kepada hal ini. Nah, karena sudah terbiasa dari kecil kita melihat hidup manusia atau orang di sekitar kita dengan gaya hidup anak dunia yang wajar, kita pun ikut terbawa. Sudah menjadi orang Kristen pun masih terbawa hidup dalam kewajaran anak dunia. Menjadi aktivis gereja juga masih hidup dalam kewajaran anak dunia. Menjadi pendeta pun juga masih hidup dalam kewajaran anak dunia. Yang membedakan hanya kita orang Kristen ke gereja atau menjadi pendeta, yang lain tidak ke gereja atau jemaat awam. Ini sebenarnya, saudaraku, kemunduran atau kehancuran atau kemerosotan kekristenan. Dan memang jarang sekali orang yang berani untuk menjadikan ini agenda satu-satunya, bagaimana mempelajari kebenaran, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, apa yang dikenakan oleh Tuhan Yesus, apa yang disaksikan oleh rasul-rasul, dan mengenakannya dalam hidup. Dan itu menjadi core bisnis hidup kita. Itu utama. Jadi kalau kita usaha cari nafkah, atau kita kerja, kita berkarir, apapun itu demi support ini saja. Itu baru namanya Kristen yang normal, saudara. Dan berulang-ulang saya mengatakan bahwa menjadi murid itu memang harus melepaskan segala sesuatu. Nah, kalau orang benar-benar mengamalkan kebenaran dan menjadi orang Kristen yang sejati, barulah bisa mengalami realitas dari hidup kekristenan yang di dalamnya ada sukacita surgawi, kesenangan-kesenangan surgawi. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Itu tidak bisa dirumuskan dengan kata-kata saja. Tidak cukup dibicarakan atau didiskusikan saja. Itu harus dialami. Dan pengalaman itu bisa tumbuh, bisa hadir dari kehidupan yang terus-menerus tetap dalam firman, mengenal kebenaran.
Jangan digantikan dengan pengetahuan tentang teologi. Ya, tolong, ini penyesatan yang dari abad ke abad tidak disadari dan sekarang kita harus menyadari. Ya, sampai-sampai dari beberapa waktu yang lalu dan tadi pagi khotbah jam 11 saya mengatakan, temui Tuhan sendiri. Temui Tuhan, alami Tuhan. Ya. Kalau percaya Allah itu ada, hidup, dan memang Dia berjanji menyertai senantiasa sampai kesudahan zaman, alami. Belajar dari guru agung ini secara langsung. Ya, harus saudara alami. Baru saudara bisa mengalami wilayah-wilayah atau kawasan-kawasan rohani yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang tidak sungguh-sungguh berjuang. Sukacita, damai sejahtera dalam Tuhan, itu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, tidak cukup dan tidak mungkin bisa ditulis. Hati yang berduka terhadap kesalahan yang dilakukan tidak bisa ditulis. Beban terhadap jiwa-jiwa yang terhilang tidak bisa ditulis. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu bukan sekedar teori. Tuhan mau itu kita alami. Tetapi tidak mudah. Harus ada perjuangan, saudaraku. Ingat tadi saya sudah sempat jelaskan, dikuduskan oleh darah Yesus, artinya kalau kita berbuat dosa, jangan takut, artinya jangan kemudian merasa bahwa dosa itu tidak diampuni. Tuhan sudah mati di kayu salib menebus semua dosa kita. Bahkan dosa-dosa yang sudah sedang akan kita lakukan, semua selesai. Tetapi kodrat dosa di dalam diri kita itu yang menjadi masalah. Jadi dosa yang tidak bisa diampuni adalah kodrat dosa di dalam diri kita, yang tidak diselesaikan sehingga bisa melahirkan perbuatan-perbuatan salah. Oke, Tuhan mengampuni perbuatan salah, tapi Tuhan mengendaki agar kita tidak melakukan kesalahan lagi. Sebab kalau Tuhan hanya menyelesaikan perbuatan-perbuatan dosa kita, lalu Tuhan tidak menuntut perubahan dalam batin kita, nanti surga itu dimasuki maling-maling yang memang waktu di dunia maling, minta ampun, malingnya, tindakan mencurinya diampuni, tapi kodrat malingnya tidak hilang. Orang pukul sesamanya, bunuh sesamanya, minta ampun, diampuni, lalu masuk surga. Nah, kodrat membunuhnya itu belum beres. Nanti di surga diisi pembunuh, pezina, pencuri. Makanya kodrat dosa itu harus dibereskan. Jika saudara membaca Roma pasal 2 ayat 12-16, itu pengadilan itu adalah pengadilan atas nurani batin manusia atau manusia batiniahnya. Perbuatan dosa diampuni, sudah selesai di kayu salib. Yang belum selesai itu adalah kodrat dosa. Jadi saudara harus dialami apa yang dikatakan Alkitab, damai sejahtera sukacita dalam Tuhan. Itu bukan hanya ditulis dan memang tidak cukup ditulis. Duka cita karena dosa yang kita lakukan atau ratapan yang kita rasakan waktu kita berbuat salah. Tidak menjadi teori yang diucapkan, tapi pengalaman yang benar-benar dijalani atau dialami. Duka cita terhadap jiwa-jiwa yang terhilang, itu harus dialami.
Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Saya menjelaskan di pertemuan yang lalu, dihibur ini berarti ditempatkan di sisi. Artinya nanti kita akan dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Siapa orang-orang seperti ini? Ya mempelai Tuhan. Nah kualitasnya harus tinggi, bukan hanya orang yang dosanya diampuni, bukan hanya kelakuannya yang salah, yaitu ketika dia mencuri, membunuh orang, berzina, melawan orang tua, diampuni, dianggap tidak dilakukan karena dibapus oleh darah Yesus. Tetapi potensi kodrat ya yang mendorong orang melakukan hal itu yang harus dibereskan. Maka saudara, dalam doa bersama seperti yang sering saya kemukakan di doa pagi jam 5 waktu Indonesia Barat, ketika kita minta ampun, dan selalu atau hampir selalu setelah mengucap syukur kita minta ampun kepada Tuhan, atau minta ampun dulu lalu baru mengucap syukur atas segala berkat yang diberikan. Maka tidak jarang saya mengatakan permohonan ampun ini sekaligus komitmen untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebab kalau kamu minta ampun tapi tidak berkomitmen, kamu melecehkan kesucian Allah. Jadi kalau saudara dan saya minta ampun, sekaligus itu komitmen untuk tidak melakukan hal yang sama. Bagaimana kalau kita ternyata melakukan hal yang sama lagi? Ya minta ampun lagi, tapi jangan salah mengerti, Anda akan meratap. Ratapan yang membuat saudara merasa berduka sangat mendalam sampai begitu trauma terhadap kesalahan. Dan Anda tidak akan berbuat salah lagi. Goresan itu seperti api yang menyala, membakar, seperti bara yang membakar hati kita. Sampai kita benar-benar dibersihkan dari karat-karat, dari virus-virus kodrat dosa yang melekat di dalam diri kita. Nah saudaraku sekalian, jadi kekristenan itu jalan hidup, harus dijalani ya. Dari dulu saya sebenarnya sudah mulai menyadari hal ini. Cuman kurang berani ya, karena masih memiliki cita rasa dunia, masih mau menikmati dunia, saudaraku ya, masih mau menikmati dunia, saudara ya. Lagu-lagu yang saya tulis ini, waduh, gawat-gawat, saudara. Dari pengalaman hidup yang saya jalani dan kebenaran firman Tuhan yang saya pahami. Tetapi tetapi melakukannya itu berat, saudara, berat sekali. Ya. Seperti lagu ini, saudara ya. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Ini tidak gampang. Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Wah, tapi kalau kita benar-benar menggumuli hal ini, luar biasa. Nah, di sini dibutuhkan ketekunan, kenekatan, atau integritas seseorang. Kita memilih apa? Kepentinganku hanya dirimu, melayani perasaan Bapa. Dahsyat ya saudara kalau bisa ya. Tapi memang harus bisa, supaya kita benar-benar memasuki kawasan rohani. Ya, sampai akhirnya saudara akan dapat menemukan Allah yang hidup. Saudara percaya kan Allah itu ada, tapi belum tentu Anda mengalami Allah yang ada. Semuanya di dalam pusaran pikiran,
pemahaman, pengertian kognitif, tapi tidak merasuk dalam seluruh kehidupan. Belum. Makanya tidak mengerti yang artinya duka cita menurut kehendak Allah. Tidak ngerti. Orang boleh nulis. Tulisan itu bukan untuk dirinya, mungkin untuk orang lain, teori saja, wis teori kabeh, wis omong kosong itu. Omong kosong. Makanya Bapak Ibu, saya ajak untuk mengalami Tuhan. Temui Tuhan. Tuhan akan mengajar saudara kebenaran-kebenaran, dan apa yang dikatakan Tuhan itu saudara bisa alami. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang diberikan dunia. Kita baru benar-benar mengalami. Ngerti saudara. Dan itu tidak bisa diungkapkan kepada orang lain. Nah, terkait dengan Matius pasal 5 ayat 4 ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tadi sudah saya jelaskan ya, landasan untuk mengalami hal ini. Tuhan memberikan kalimat berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kalau jujur saudara, sejujurnya, ini kalimat juga bisa memiliki pengertian seluas-luasnya. Bisa multi triple meaning, saudara. Ya. Ini kalimat yang terbuka untuk ditafsirkan apapun dan bagaimanapun, jadi sangat interpretatif. Tetapi di sini indahnya, saudara. Perkataan Tuhan itu bisa memiliki dinamika yang luar biasa seiring dengan perjalanan sejarah hidup manusia. Ayat ini kalau dikenakan orang-orang di abad mula-mula, abad pertama ketika kekristenan mengalami penganiayaan, itu bisa dikenakan dalam konteks hidup orang Kristen waktu itu. Dan pasti mereka mengisi pengertian berduka cita ini sesuai keadaan mereka. Di zaman yang lain bisa berubah atau berbeda, bisa. Tetapi pasti tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Jadi dinamikanya itu atau semacam ada unsur fleksibilitasnya, atau tepatnya dinamisitasnya itu lebih baik ya. Kalau bilang fleksibel, saya takutnya Anda memahami seakan-akan kita kompromi. Tapi sebenarnya bisa dikatakan fleksibilitas dan dinamisitas. Itu juga sesuai dengan umur rohani. Selain memiliki dinamika sesuai dengan atau terkait dengan perkembangan zaman atau keadaan zaman, juga terkait dengan kedewasaan rohani. Apa artinya? Begini saudara. Bagi orang Kristen yang dewasa, yang mau ada di sisi Tuhan, ingat mereka yang, karena mereka akan dihibur, kata dihibur itu ditempatkan di sisi, ya, di samping. Dan saya jelaskan minggu lalu, ini pasti orang-orang yang akan diperkenan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang akan dimuliakan bersama Yesus. Ya. Kita ini semakin tua, dewasa rohani, akan ada di samping Tuhan. Itu pasti akan sampai pada titik tidak memiliki kesenangan apapun. Jadi ayat ini terkait dengan dinamika usia rohani, bukan dinamika zaman ya. Itu bisa berarti jangan senang atas apapun. Kamu tidak boleh punya kesenangan atau kamu nggak boleh senang. Kamu hanya harus berduka. Artinya kalau melihat dunia ini, kita akan berduka. Tidak ada yang bisa membahagiakan kita. Apa
Apa yang dapat menyenangkan kita itu pasti menjerat kita. Apa yang dapat menyenangkan kita atau sesuatu yang menyenangkan kita itu pasti menjerat kita. Kepadanya kita memberikan hati. Sesuatu yang kita pandang sebagai membahagiakan, melengkapi, kepadanya kita menyerahkan hati. Pasti itu sudah rumus. Bukan hipotesa, itu dalil. Kalau sampai dunia tidak lagi kita harapkan sama sekali untuk membahagiakan, itu bagi kita dunia ini kedukaan. Kita melihat Tuhan sebagai satu-satunya kebahagiaan kita. Maka berbahagia orang yang memandang dunia ini tidak membahagiakan. Berbahagialah orang yang berduka terhadap keadaan dunia, tetapi yang bersukacita hanya di dalam Tuhan. Kesenangannya itu hanya Tuhan. Nah, saudara, tentu kalau ditinjau dari standar hidup orang percaya yang benar, yaitu menjadi mempelai Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2 dan 3, menjadi mempelai Tuhan yang tidak bercacat. Perawan suci, ini pengertian perawan itu kalau pengertian umum, wanita yang belum pernah berhubungan badan ya saudara. Tapi dalam konteks 2 Korintus pasal 11 ayat 2 dan 3 itu, perawan itu artinya hati yang tidak ternodai oleh kesenangan apapun. Anda mungkin berkata, nggak mungkin itu Pak bisa. Oke. Anda pernah nggak perhatikan orang tua? Orang tua yang sudah tidak bisa makan karena giginya semua juga sudah rontok. Orang tua yang jalannya tertatih-tatih, mandi pun dimandikan. Orang tua yang tentu sudah tidak bisa berhubungan seks atau tidak bisa berhubungan badan. Sudah tahu apa kesenangannya? Tidak ada. Kalaupun dia punya kesenangan, dia lihat cucu, dia lihat anak, itu pun belum tentu loh dia senang. Nah, saya tidak menyuruh Anda menjadi tua dulu baru tidak punya kesenangan. Sebab kalau saudara di hadapan Tuhan Yesus melihat kemuliaan Tuhan Yesus dan keagungan Tuhan Yesus, baru berkata, Kau yang terindah, ditapuk malaikat, ditampar. Itu berarti munafik. Waktu di dunia melihat keindahan dunia berkata, Kau yang terindah. Waktu di dunia begitu mati dan kemuliaan Tuhan baru, oh Tuhan, Engkau yang terindah. Ditabok dia. Atau baru meminta ampun. Itu kurang ajar. Nah, kita harus melihat bagaimana keadaan diri kita ini sekarang. Kalau kita membaca Alkitab, waduh saudaraku, prinsip-prinsip hidup Paulus itu prinsip-prinsip hidup gurunya atau Tuhannya. Prinsip-prinsip hidup yang kalau kita kenakan luar biasa. Bersukacitalah senantiasa. Padahal ia di dalam penjara bisa begitu. Bagiku hidup adalah Kristus. Bisa. Kenapa? Dia ada di wilayah kekristenan yang benar, yang tidak bisa dimengerti orang yang tidak mengalami. Tapi sesatnya banyak orang hari ini, ditulis semua, hanya ditulis. Jadi jurnal ilmiah, pandangan teologi, itu benar-benar pekerjaan iblis yang bisa membuat orang meleset. Saya tidak katakan itu pasti salah, tapi bisa menjadi pekerjaan iblis. Disimpangkan orang pada hanya pengertian kognitif, tapi tidak dialami.
Makanya saya mengajak saudara, kalau percaya Allah itu ada, alami. Jangan hanya senang ngomong, dengar khotbah bagus, wah khotbahnya bagus, pinter lo ngomongnya. Alami, Allah yang hidup itu harus dialami. Ya, saya bicara ini ngerti benar di sini, saudaraku. Ngerti, karena umur saya sebagian besar ada di lingkungan para pendeta dan sekolah teologi. Sekarang saya mengajak kita mengalami Tuhan saja, saudara. Sampai kita mengalami pertumbuhan rohani, dan ayat ini bisa kita pahami dengan pengertian dan pikiran dewasa. Kalau digunakan kalimat bebas itu kira-kira begini, hidup ini nggak boleh senang. Konyol kan? Iya. Tapi saya tidak menganggap ini kalimat konyol, ini kalimat yang benar. Hidup ini nggak boleh senang. Jadi berduka cita dong. Iya. Melihat dunia ini berduka cita. Saudara kalau sudah punya penglihatan kebenaran ya, memiliki kacamata kebenaran. Anda lihat orang sedang pesta, Anda itu bisa berduka. Benar. Sampai kapan semua ini? Anda lihat kemegahan hidup orang, Anda bisa terenyuh. Aduh, kasihan orang-orang ini tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Anda nggak ngerti kan? Kalau tidak mengalami nggak ngerti. Ya, kita bisa melihat pemandangan alam yang indah, kita mengagumi Tuhan, atau kecerdasan manusia menata sebuah kota. Tetapi kemudian juga ujung-ujungnya tragis. Semua ini akan jadi lautan api. Ngeri, saudara. Mau senang apa? Coba kita lihat anak, lihat cucu. Aduh, cantik, kau ganteng, aduh cakep. Ini dunia ke depan itu tidak menjanjikan apakah akan ada perang, bencana, atau karena pergaulan. Wah, kita tidak akan mampu, saudara, menyelamatkan anak-anak cucu keturunan kita di dunia yang sudah rusak begini. Tetapi hal ini tidak akan bisa dimengerti oleh orang yang selama ini hidupnya masih mau wajar. Makanya berkali-kali saya bicara, saudara, kalau melihat tragisnya hidup ini, aduh, vaksinnya cuma satu, langit baru, bumi baru. Tapi Anda tidak bisa masuk langit baru, bumi baru, apalagi menjadi anggota keluarga kerajaan kalau hidupmu tidak seperti Yesus. Ya, saudara. Ayo kita sekarang serius mempelajari Alkitab dan kita mempertanyakan, apakah ayat ini sudah kualami? Apakah kebenaran ini sudah kualami? Dan kita harus memiliki agenda utama, atau tepatnya agenda satu-satunya untuk itu. Saya mengerti kalau saya usia, maksud saya 15-20 tahun yang lalu saya tidak bisa bicara ini. Sekarang bisa bicara ini pun setelah kepepet. Maksudnya apa, Pak? Setelah saya mengalami banyak pergumulan, jatuh bangun, kekecewaan, kepahitan, patah hati dengan dunia, baru ini pun juga belum tentu stabil. Ini pun belum tentu stabil, saudara. Tetapi sudah saya tekati, dan saya mengajak saudara-saudara sekalian juga menekati hal ini, atau tekadnya, tekad memilih Tuhan ini. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.